Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam pembacaan Ratibul Haddad, ratib yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mana semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada karunia kemanfaatan daripada zikir-zikir yang kita baca di dalamnya, dan Allah jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun mengenai hikmah daripada Ratibul Haddad, Ratibul Haddad adalah suatu karena di saat salah satu murid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad meminta kepada Al-Habib Abdullah Al-Haddad sebuah zikir yang bisa dibaca rutin untuk mereka di saat keluarga mereka dilanda daripada sebuah wabah di mana adanya gangguan-gangguan daripada ainul hasidin, orang-orang pandangan yang hasud, dan juga dari hal-hal yang menjadikan keluarganya itu kurang merasa tenang. Maka ditulislah surat tersebut, dikirimkan kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Maka setelah itu barulah dikarangnya daripada Ratibul Haddad, atau yang dinamai Ratibul Haddad ini. Kenapa disebut dengan ratib? Ratib adalah susunan, susunan yang disusun oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Maka isi daripada Ratibul Haddad adalah semua zikir yang bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan sebuah zikir di mana untuk menjaga kehidupan seseorang dari pagi hingga petang, dan juga menjaga dirinya dari pandangan-pandangan yang tidak baik, menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak disukai dan lain sebagainya, seperti wabah, penyakit dan selainnya. Semuanya bisa dijaga jika kita membaca zikir-zikir yang memang telah diriwayatkan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dimulailah di dalamnya dengan pembacaan ayatul kursi. Kita tahu keutamaan dan kemuliaan daripada ayatul kursi. Disebutkan salah satunya adalah barang siapa yang keluar rumahnya dan masuk rumahnya membaca daripada ayatul kursi, maka orang tersebut dijaga daripada godaan setan. Dan kita adalah manusia itu lemah. Manusia itu lemah. Bahkan disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan la yajri bimajri ad-dam bani Adam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan di aliran darahnya manusia. Kita ini dengan syaitan itu bisa dibilang selalu berdampingan. Karena itu untuk menjaga diri kita dari godaan-godaan syaitan hingga kita bisa terhindar dari bisikannya. Terhindar dari bisikan, terhindar dari kebiasaan. Saat kita mengikuti kebiasaan, mengikuti apa yang dibisiki oleh syaitan, hawa nafsu akan menjadi kuat. Nafsu yang dalam diri kita ini menjadi kuat. Saat itulah kita akan terbiasa dengan hawa nafsu dan maksiat. Kita ini masuk bulan Ramadan, harapan kita apa? Berhenti dari maksiat. Syaitan sudah dibelenggu. Syaitan sudah dibelenggu. Ibadah puasa dari pagi hingga petang, dari subuh sampai menjelang maghrib orang puasa, orang dalam kondisi beribadah. Tapi yang maksiat masih aja ada, yang tergoda masih aja ada, yang pandangannya nggak dijaga masih aja. Ini kenapa? Karena manusianya sudah terselubung dengan sifatnya syaitan. Sulit bagi dia untuk keluar dari kebiasaan, karena syaitan bertujuan untuk menjadikan manusia terbiasa dengan hal-hal yang buruk. Hawa nafsu adalah suatu benih yang ada dalam diri manusia yang merasa tenang jika orang tersebut melakukan apa yang tidak melakukan apa yang dibisiki oleh syaitan. Karena itu pentingnya dalam membaca ratib, pertama hal semacam itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara lain seperti pembacaan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca daripada zikir tersebut yakin
akan isi ataupun hasil daripada zikir itu, maka walaupun dia meminum racun, tak akan mempan racun untuk diminum. Kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim yadurru. Ya, dengan nama Allah yang mana tidak mungkin akan ada sesuatu yang dapat mengganggu atau menyakiti seseorang. Syai'un fil ardi wala fis sama, baik itu di bumi atau di langit. Ya, ini zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita dianjurkan tadi membaca ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam sampai diulang 7 kali. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membacanya setiap hari 7 kali, ya maka orang tersebut akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita nggak tahu, sekarang kita muslim, sekarang kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, tapi saat wafat datang kita nggak tahu apakah kalimat tersebut masih mudah kita ucapkan, masih bisa kita lontarkan. Dikisahkan ya ada seorang guru yang memelihara burung beo. Ya, burung beo itu selalu ngomong apa yang diajarkan gurunya. Nah, gurunya ini kalau sebelum majelisnya, sebelum belajar, baca zikir ya Allah 1000 kali. Sebelum baca mulai taklim 1000 kali baca zikir ya Allah 1000 kali. Sama muridnya semua. Sampai beonya itu pokoknya setiap dia dulu baca ya Allah terus ya Allah enggak pernah berhenti. Karena setiap hari yang didengar ya Allah. Hingga suatu saat si burung beo ini ternyata diincar sama seekor kucing. Ya, seekor kucing udah diincar, ngeliatin dari jauh. Lagi asyik beoknya nyanyi-nyanyi mengucapkan ya Allah, tiba-tiba diterkam sama kucing. Diterkam, digigit lehernya oleh kucing. Si beo cuma bisa nggak bisa mengucapkan apa-apa. Mati si beoknya. Maka gurunya saat melihat hal tersebut menangis, bingung. Sampai muridnya pada bingung, kenapa? Sebegitu sayangkah sama beo sampai nangis banget gitu. Ya, kata gurunya, udah kita bakal gantiin beonya, kita bakal beliin beo yang lain. Kata gurunya, enggak, bukan masalah beo saya nggak pikirin. Ya itu sudah takdirnya Allah, kucing makan beo, biarin aja urusannya. Tapi yang saya takutkan adalah setiap hari kita membaca la ilaha illallah, takutnya mati seperti beo itu. Saat diterkam, saat ajalnya datang tidak bisa mengucapkan ya Allah, hanya bisa wak doang. Nah, kita takut saat ajal kita datang, kita ingin mengucapkan la ilaha illallah, tapi yang kita hanya bisa cuma teriak-teriak, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka itulah keindahan daripada husnul khatimah, disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berkata, la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adabi. Kalimat la ilaha illallah adalah penjagaanku atau naunganku. Barang siapa masuk naungan Allah, maka akan terselamatkan daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita dalam seringnya membaca zikir ini adalah agar kita tersambung oleh leluhur kita, oleh guru-guru kita, yang mana zikir tersebut semuanya bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya orang memasak. Orang kalau masak, ya itu bahan yang digunakan macam-macam. Nggak bisa satu macam. Kita makan daging tanpa ada garamnya, tanpa ada ladanya, nggak enak. Walaupun daging, tapi nggak enak. Kenapa? Nggak ada bumbunya. Ya, sama halnya hal-hal yang telah diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya indah. Nah, dikumpulkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad biar kita mudah. Kalau kita suruh nyari dulu hadisnya dari kitab ini, satu lagi dari kitab Riyadhus Shalihin, satu lagi dari kitab Sahih Bukhari Muslim, satu lagi, repot. Kapan kita baca zikirnya? Ngumpulin ini nggak selesai. Kita hafal hadisnya aja enggak. Baca kitab hadisnya aja sulit masih. Nggak paham isi daripada hadisnya. Alhamdulillah orang yang sudah menghafal begitu banyaknya hadis, yang sudah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah mendekatkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mengumpulkan, tinggal kita mengikuti. Alhamdulillah semuanya bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita meyakini. Apapun jika kita meyakini akan zikir tersebut akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam hadis qudsinya, ana inda dhanni abdi bi, aku ada dalam prasangka daripada hambaku. Falyadhunnu bima syaa, maka prasangkalah kepadaku terserah apa yang dia mau. Prasangka baik dapat baik, prasangka buruk ya buruk. Dia yakin dengan kalimat la ilaha illallah akan wafat husnul khatimah, wafat dalam husnul khatimah. Tapi dia mengatakan, nggak ada gunanya. Ngapain kita baca zikir ini, baca zikir itu?
mendingan kita baca Quran aja. Ya itu baca Quran bagus, baca zikir juga bagus. Ya fadhkurullaha dzikran katsira. Allah yang mengatakan sini dalam Al-Quran, fadhkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Apapun jumlahnya, berapapun jumlahnya terserah, apapun jenisnya silahkan. Ada bagiatus shalihat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, ada lagi Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam, salawat kepada Nabi Muhammad. Ada lagi ya jalal wa ta'ala di Islam. Ada lagi minta tolak bala dan lain sebagainya. Semuanya adalah hal-hal yang indah agar kita bisa sering lagi beristiqamah dalam kebaikan, dan insya Allah Allah terima segala amal ibadah kita. Dalam penghujung daripada bulan Sya'ban ini, Allah luaskan daripada pemahaman kita akan agama Islam. Allah luaskan hati kita dalam menerima setiap ajaran Islam. Allah mudahkan jiwa kita dalam menjalankan setiap ajaran Nabi Muhammad SAW, hingga kita masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan tenang, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, dalam keadaan berzikir kepada Allah, dalam keadaan ingat kepada Allah, dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah panjangkan umur kita hingga berjumpa bulan Ramadan dan berjumpa bulan Ramadan dan berjumpa bulan Ramadan yang berikutnya. Allah mudahkan kita ziarah Baitillahil Haram dengan menziarahi daripada Makkah Al-Mukarramah dan ziarah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu sanatin adidatin ya Rabbana ya Karim ala hadhihi niyya wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.